Ini adalah kisah yang menggemparkan di negara Australia. Kisah keluarga Katolik ini membuat pemerintah Australia telah menjadikan tanggal 1 Februari setiap tahun jadi hari kematian anak-anak ini sebagai hari pengampunan nasional. Kisah ini terjadi di suatu hari di mana 7 anak keluar untuk membeli es krim. 4 diantaranya adalah anak dari Dani dan Laila Abdullah, warga Australia keturunan Libanon, dan 3 anak lainnya adalah saudara mereka. Tiba-tiba seorang pengemudi mabuk menabrak anak-anak tersebut dengan kecepatan 150 km per jam di lingkungan yang sepi. Dani menggambarkan kedatangannya di tempat itu seperti tiba di zona perang, di mana terdapat 4 anak tewas. 3 anaknya, Anthony, Angelina, Sienna, dan sepupu mereka, Veronica. 3 anak lain yang dekat dengan mereka itu Charbel Casas yang menderita luka serius dan koma selama beberapa bulan. Melihat ketiga anaknya jadi korban, Dani berkata dalam hati kepada Tuhan, "Masalah ini lebih besar dari kemampuanku. Aku serahkan apa yang terjadi padamu, Tuhan." Begitu juga dengan istrinya Laila datang ke tempat kejadian dan dia tidak bisa berbuat apa-apa selain berdoa dan meminta orang-orang untuk ikut berdoa bersamanya karena dia percaya kalau Tuhan dapat melakukan sesuatu menghadapi peristiwa ini. Dia merasakan beban yang sangat berat seolah dia sedang menjalani tahapan jalan salib dan yang dia lihat hanyalah Yesus di kayu salib. Sedangkan suaminya Dani Abdullah katakan kalau rasa sakitnya sangat hebat dan dia telah menanggungnya sejak hari kecelakaan itu terjadi dan dia memilih untuk tidak melarikan diri ke dalam alkohol dan obat-obatan. Menurutnya pilihan yang diambilnya akan menentukan siapa mereka nantinya sebagai sebuah keluarga Katolik selama sisa hidup mereka. Apakah mereka akan terjebak dalam lembah kesakitan dan duka dengan kebencian pada sopir mabuk tersebut seumur hidup? Ataukah mereka akan muncul ke tempat yang lebih tinggi, tempat yang penuh pengampunan, tempat di mana Yesus yang tersalib senantiasa mengampuni? Dan dia berkata, "Saya telah mendengar kisah sengsara Kristus berkali-kali selama hidup saya, namun sekarang saya memahami makna yang lebih mendalam dari kisah sengsara Yesus itu. Saya tidak melayani Tuhan yang menguji saya, sebaliknya, saya melayani Allah yang telah banyak menderita sebelum aku." Laila Abdullah, ibu dari anak-anak yang terbunuh, kemudian berkata, pesan dari Tuhan kepada kita semua yang merupakan inti dari agama Katolik. Kata-kata terakhir Kristus di kayu salib intinya adalah pengampunan. Kemudian sepasang suami istri ini sepakat berkata, "Saya tidak perlu menunggu pengemudi meminta maaf agar saya bisa memaafkannya." Dan ini menjadi kabar yang menggemparkan dunia. Ketika dunia sudah melupakan pesan kasih Kristus yang meminta kita untuk saling mengasihi dan saling mengampuni, pesan yang gampang diucapkan tapi berat untuk dilupakan. Keluarga Abdullah sebagai putra gereja Katolik tampil ke depan mimbar dunia beritakan pengampunan yang dilakukan bukan dengan khotbah dan kata-kata belaka, tapi dengan tindakan yang benar-benar dilakukan. Bukan sesuatu yang gampang melakukan kasih, tapi memang untuk mengasihi dibutuhkan pengorbanan. Sekalipun sakit rasanya, tapi itu adalah ajaran Tuhan yang itu harus dilakukan. Dan mata dunia tertuju pada pasangan Katolik Dani dan Laila Abdullah. Pesan Kristus bergema lewat pengampunan keluarga Libanon ini. Pengampunan yang selalu dikesampingkan. Pengampunan yang ditelan oleh caci maki, hujatan, dendam, hinaan, pukulan, bahkan balas dendam hingga menghilangkan nyawa. Sekarang muncul lagi menggetarkan hati banyak orang untuk mau mengikuti teladan mereka, untuk mau mengikuti Yesus di jalan salib hingga mau tergantung di kayu salib hanya karena kasih, hanya karena mau mengampuni. Bersambung ke seri 2 tentang pertobatan pengemudi yang akhirnya jadi Katolik dan reaksi pemerintah Australia karena kisah Katolik yang menggemparkan dunia ini.